Wali Kota Palembang Harno Joyo melakukan pertemuan membahas paparan dari pihak konsultan atau pendesain rancangan dari Pasar Apung yang rencananya akan dibangun di bawah Jembatan Musi 2 Palembang. Selain itu hadir juga Kepala OPD terkait yang ikut membahas rancangan ini. Dari hasil pertemuan ini nantinya Pasar Apung Musi 2 ini akan dinamakan Pasar Apung Darussalam dengan tetap menonjolkan ciri khas Kota Palembang serta adanya tempat ibadah. Selain itu fokus dari konstruksi nantinya akan menyesuaikan pasang surut dari air sungai. Selain nantinya Pasar Apung ini akan dijadikan salah satu destinasi wisata, namun pedagang tradisional yang ada tetap menjadi prioritas utama dari Pemkot Palembang. Pertama, nanti tidak akan meninggalkan ciri khas ya Kota Palembang, itu yang pertama. Kemudian karena Darussalam akan kita lengkapi dengan tempat ibadah di situ kan, dan nanti akan konstruksinya akan menyesuaikan pasang surut daripada sungai ini. Jadi ketika pasang, para pedagang maupun pengunjung tidak terganggu ketika surut, begitu juga itu dasarnya. Jadi yang kita utamakan adalah pedagang di situ. Kalau selama ini kalangan itu kita buat pasar, kalau pasar ini kan tiap hari. Mungkin malam pun nanti kan, malam. Jadi kita akan menyesuaikan karena kantor gubernur akan dibangun di situ. Jadi di situ adalah merupakan pintu masuk ke Kota Palembang ini akan kita sesuaikan. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang Raymond Lauri mengatakan, konsep dari Pasar Apung ini akan menyesuaikan agar bisa digunakan setiap hari, tidak hanya berfokus pada pasar tradisional yang sudah ada selama ini. Sementara untuk dana masih akan dikaji terlebih dahulu, apakah dari CSR, Kementerian, APBN, ataupun dari pihak lainnya. Nanti kan pemanfaatannya kita lihat, karena kondisi pasar ini hanya seminggu 2 kali. Dengan jumlah pedagang hari Rabu 79 dan pedagang hari Minggu kurang lebih 300. Nah, sisanya nanti kita mix lah nanti apa konsepnya. Untuk UMKM ataupun untuk malamnya nanti kita lebih hidupkan lagi. Maksudnya untuk kuliner ya polanya bisa melalui CSR apapun kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif, APBN gitu kan, pola pelayanannya. Kita lihat yang penting kita sampaikan kepada kementerian ataupun pihak ketiga yang memang berminat. Jadi kita sempurnakan dulu lah konsep ini. Untuk tahap pertama, Pemkot Palembang akan melakukan pematangan lahan terlebih dahulu, yang diharapkan pembangunan Pasar Apung Darussalam ini bisa dimulai di tahun 2022 mendatang. Eza PM, Sriwijaya TV.